evaluasi CBT SMP ITL masih. Bagi guru-guru yang belum memiliki akun, silakan hubungi Bu Dewi untuk didaftarkan. Bagi yang sudah memiliki akun, silakan untuk dari sekarang mulai untuk membuat soal. Ketika memasukkan username dan password itu sama, kecuali yang sudah dirubah. Akan klik login. Untuk pembuatan soal disarankan menggunakan aplikasi Mozilla atau yang nama sekarang itu Firefox. Ketika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Ada home, soal, ujian, hasil ujian. Yang pertama kita klik tombol soal. Di sini saya sudah ada 2 contoh soal kelas 7. Untuk pembuatan soal ada 2 opsi. Satu, tambah data, yang kedua impor. Untuk melewati impor kita harus memiliki template soalnya dulu. Bagi yang sudah, silakan klik tombol impor, pilih nama guru, pilih nama file, lalu simpan. Untuk opsi pertama kita menggunakan tambah data. Yang pertama kita pilih mapel, contoh kelas 9 TIK, pilih nama guru. Untuk soal, untuk yang menggunakan tombol yang sudah soalnya yang sudah ada sebelumnya di Word atau mau mencari di Google, langkahnya kita harus menekan tombol tempel atau istilahnya paste. Nah, untuk soal contoh saya sudah mempersiapkan. Di sini contoh internet pada awalnya disebut dengan network, apakah komputer network, atau soal yang lain. Berikut ini yang merupakan kelebihan. Atau saya akan mengambil tinggal angka seperti ini. Namanya gak usah di copy karena nanti oleh aplikasi otomatis tempel di sini. Soal masuk. Sekarang lalu untuk jawabannya seperti sama, tekan tombol ini, lalu soalnya siapkan. Seterusnya kita B.
Misalkan untuk jawaban di sini otomatis jawabannya misalkan T, bobot soalnya misalkan kita akan membuat soal itu jumlahnya 20, misalkan bobot soalnya 5. Lalu kita perhatikan kembali ke bawah ke atas, takutnya kita salah memilih mapel atau kelas. Yang dikhawatirkan ketika kita soal akan diimpor, takutnya tidak muncul. Simpan, soal berhasil di upload. Soal sudah tampil. Ini fungsinya edit. Fungsinya edit kita kalau ada yang salah kata atau dan ya kalau kita salah kata dan untuk penilaian lainnya. Itu tata cara soal dengan menggunakan tambah data. Yang kedua, kita menggunakan impor soal. Kita download dulu soalnya. Sudah masuk. Belum mendownload. Selesai. Dibuka. Maaf, laptopnya mungkin mahal. Kita download. Kita rubah dulu namanya. Misalkan tunggu bentar ya, komputernya hebat, udah lama. Kita rename dulu, misalkan TIK kelas. Nah, ketika mau menambahkan kelas jangan menggunakan spasi tapi garis bawah, kelas TIK, misalkan kelas 9. Lalu filenya buka. Ini fungsi soal template dari di daerahnya jaringan internetnya kurang stabil, bisa menggunakan template soal. Mohon maaf, puternya loading.
Sudah muncul. Aktifkan enable. Di sini ada contoh soal 1 sampai 10. Misalkan ini contoh template soal. Kita ketika mau merubah atau mau mengedit, jangan di sini, jangan di kolom, tapi di kolom sini, di bagian ini. Takutnya merubah script pada aplikasi. Ketika contoh ubah, sebutkan nama aplikasi, sebutkan nama aplikasi pengirim, sebutkan nama aplikasi untuk kirim surat. Misal A, B, C, dan D. Kalau yang ini jangan diisi, dibiarkan. Misalkan kita mau tambah soal, ini kan hanya contoh 10 soal. Kita akan membuat soal 15. Kita oke aja. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita copy dulu supaya tidak merubah script ya pada aplikasi. Misalkan sudah rubah soalnya, kita simpan. Tapi kekurangan di template soal itu tidak bisa menyisipkan sebuah gambar. Itu kekurangannya. Mungkin kedepannya kalau kita membuat aplikasi yang lebih keren, ya mungkin harga scriptnya juga mahal. Sudah siap nama soal TIK kelas 9. Kita contoh, masukkan import. Masukkan import, pilih nama guru, pilih nama apa yang tadi kalian buat, misalkan TIK kelas 9. Telusuri. Sesuai yang disimpan, misalkan tadi di menu download. TIK kelas 9. Masukkan, simpan. Soal masuk. Itu soal untuk menggunakan. Nah, sekarang kita akan memasukkan tambahan soal untuk menyisipkan sebuah gambar. Contoh untuk memasukkan gambar disarankan menggunakan screen tool atau yang gambar gunting atau screenshot lah, sesuai dengan yang kalian Bapak Ibu guru
sering gunakan. Misalkan mau disimpan dulu gambarnya gak apa-apa, tapi saran dari saya supaya nantinya tidak banyak gambar atau kalian lebih baik sudah disiapkan gambarnya dan diukur di Word lebih bagus. Misalkan kita akan menggambar semua gambar ini, otomatis kan terambil, lalu kita edit, pilih copy, berarti gambar tidak akan disimpan. Masukkan lagi seperti sama ke sini. Ingat, Bapak Ibu guru, aplikasinya harus menggunakan Mozilla. Kalau Google Chrome tidak support. Oke, gambar sudah masuk. Untuk ukuran gambar bisa disesuaikan dengan double klik seperti ini. Misalkan masukkan 70 terlalu kecil, misalkan 150 terlalu besar, 150, lalu oke, gambar otomatis masuk. Nah, jangan lupa pilih kelas, nama, guru, lalu jawaban. Misalnya ini baru hanya contoh. Kalau ingin lebih jelas dan ingin bisa ditanyakan, kita menggunakan Google Meet untuk sharing lebih baik, kecuali Bapak Ibu guru sudah paham untuk pembuatan soal. Misalkan bobotnya 4, misalkan di save. Otomatis di sini terlihat kosong. Karena ini adalah sebuah gambar. Dianggap kita sudah menyelesaikan pembuatan soal. Kita sudah membuat soal delapan 18, karena ini yang 2 soal pas 7. Setelah Bapak Ibu selesai pembuatan soal, selanjutnya kita ke tahap untuk diujikan ke siswa. Di sini ini contoh yang kemarin yang akan diujikan, misalkan kita kelas 9. Di sini fungsinya adalah tambah untuk kita akan membuat kapan dan jam berapa siswa tersebut diuji. Nah, ini sudah dijelaskan pengaturan ujian, jumlah soal, memasukkan sesuai jumlah soal yang di bank soal. Misalkan kita bikin di bank soal itu ada 25 misalkan, yang akan diujikan 20, otomatis secara acak pada sistem soal dari 25 itu akan diambil 20, kecuali soalnya sistem urut. Nama ujian misalkan latihan pas
BK. Mata pelajaran harus sesuai TIK. Jumlah soal tadi yang kelas 19 di kelas apa itu ada 18 soal. Sini udah maghrib Bapak Ibu guru. Pilih kelas, jangan lupa kelas 9. Ini yang dimaksud jurusan itu adalah rombal. Cuman ada satu, rombal A. Tentukan misalkan apa namanya, tanggal berapa, tanggal 20 jam 9, otomatis tanggal 29 dan jam berapa. Misalkan akan diuji dimulai dari jam 11. Setiap komputer Bapak Ibu akan berbeda-beda. Ada yang jamnya disetel 24 jam, tidak akan ada pilihan seperti ini. Atau kalau di komputernya hanya disetelnya 12 jam, di sini akan ada pilihan AM atau PM. Misalkan kita akan diuji dari pukul 22.59 dan berakhir jam 23.40. Waktu pengerjaan misalkan 15 menit misal ini contoh karena waktunya. Saya bikin video ini di pukul 22.57. Kan soal diacak. Kenapa diacak? Supaya sebagai pengawas, sebagai ibu bapak guru yang akan ngawas itu tidak terlalu ketat dan siswa akan memikirkan soalnya masing-masing. Kita simpan. Mohon maaf, tanggalnya sama ini belum dipilih. Otomatis kita simpan. Otomatis menyimpan. Jumlah soal 18. Kelas jurusan soal diacak. Selanjutnya kita mungkin akan dites di siswa. Akan dites untuk video selanjutnya. Saya akan menggunakan handphone sebagai siswa atau di laptop aja bisa, mungkin copy dulu kode tokennya. Kita akan login sebagai siswa kelas 9. Kita cari dulu data siswanya yang namanya kelas 9. Sudah dapat.
kita sebagai siswa kita logout. Siswa copy aja. Kalau di siswa nanti akan ada kartu peserta, kita login sebagai siswa. Selamat datang di Jolpa. Kita login, misalnya apakah sudah masuk. Di sini ada keterangan yang sini yang bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris kemarin mungkin Pak Purnama mengaktifkan tanggalnya seperti ini, dan kalau mungkin kemarin Pak Purnama jamnya PMAM di soalnya yang kemarin keterangan siswa akan belum ikut, ya akan start nomor 2. Di sini kita kalau Bapak Ibu guru, sisa waktu untuk mengikuti ujian adalah 8. Jadi Bapak Ibu guru, ketika pembuatan soal, misalkan contoh pelajaran bahasa Inggris jam pertama atau bahasa Indonesia di jam pertama, ketika pembuatan jam uji contoh jam 8, 60 menit berarti jam 8 sampai jam 9. Jangan seperti itu Bapak Ibu guru, tapi kita harus dilebihkan jam 8 dan diakhiri adalah jam 12. Ditakutkan ada siswa yang masuk telat. Yang jam kedua sama kita akhiri di jam jangan jam 12, tapi diakhiri jam 13 atau jam 1. Atau bakal lebih? Oh tidak, ini hanya ibaratnya soal aktifna berlakunya tinggal contoh 35 menit lagi. Contoh, ini waktu yang akan berjalan nanti yang 15 menit. Kita pakai. Nah, tokennya kita masuk dulu sebagai tokennya di KRI. Kalau salah kita tekan, setelah memasukkan token mulai token benar, berarti oke. Soal otomatis tampil dan waktu yang telah ditentukan adalah 15 menit dari sekarang. Ini mah hanya sebuah
contoh misalkan kita jawab ini misalkan selanjutnya jawab asal saja asal saja asal saja asal saja asal saja asal saja karena juga saya belum membuat akun, ini hanya akun contoh, jangan khawatir. Untuk akun yang kita uji coba tidak akan mengaruh. Ini soal sistem acak. Jadi seperti ANBK, soal bisa dilihat di sini. Untuk di handphone hampir sama. Selanjutnya mungkin saya ketika diupload ke YouTube tidak akan ada yang diedit dan tidak akan ada yang ditambahkan. Kalau kurang jelas mungkin lebih baik kita menggunakan Google Meet biar ada sesi tanya. Kalau belum terjawab putih, kalau udah hijau. Nah, ini gambar yang tadi. Jadi padahal gambar tadi itu dibikinnya soal terakhir, tapi bisa jadi diurut tekan di nomor 17. Soal yang tadi ini gambarnya terlalu kecil, kita tekan tombol pada waktu masih ada, ketika tekan selesai, oke. Nah. Anda telah selesai mengikuti ujian jam pukul 2 til. Kok beda ini? Kenapa bisa beda? Karena ini jamnya dibaca di server yang kita sekolah yang dibeli. Jadi jam ini dan ini sama, ini yang ditentukan adalah jam server yang kita beli. Udah, kita ujian lagi. Contoh, keterangan sudah mengikuti. Kalau belum, kan ada keterangan belum. Di sini yang selesai, di sininya belum. Kita coba ikuti yang bahasa Inggris. Waktu telah selesai. Jadi siswa, ibaratnya siswa yang tidak masuk telat, waktu ujian selesai. Jadi yang guru bersangkutan yang sudah menentukan. Jadi di sini contoh tanggal mulai jam 9 sampai jam 11. Terus apa siswanya baru buka, ya waktu ujian sudah selesai, walaupun siswa itu sudah tahu tokennya. Seperti itu. Kita akan masuk lagi sebagai guru. Masuk. Guru bisa melihat nilainya di hasil
ujian. Nah, yang tadi yang waktunya 15 menit. Kita lihat tuh, jumlah soal 18. Jumlah yang benar 13, yang salah 5. Berarti nilainya otomatis 72. Dikarenakan ini uji coba, nilainya kita batalkan. Atau kita bisa cetak kalau kita sudah selesai. Karena ini uji coba, nilainya dibatalkan. Nilai otomatis hilang. Cukup sekian. Bila ada kata yang salah, mohon maaf karena kan ini video dadakan. Sekali lagi, untuk yang ingin bertanya, kita mengadakan Google Meet. Dan sekali lagi, bagi guru-guru yang belum memiliki akun, silakan hubungi Bu Dewi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.